Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Jejak Langkahku. Di video kali ini saya akan mereview jalur Putuk Kentongan via Genitri. Di BC Genitri ini terdapat area campground, dan kalau hari libur itu suasananya cukup ramai. Di samping itu juga menyediakan penginapan yang bentuknya klasik seperti gubukan terbuat dari bambu, dan tersedia juga warung dan toilet ya. Oke, lanjut. Oh ya, untuk tiket masuk sebesar Rp10.000 dan parkirnya Rp5.000. Kemudian di jalur sebelum masuk ke BC Genitri ini ada penarikan restribusi lagi sebesar 15.000. Entah ini legal atau ilegal ya. Jadi biaya untuk kesini jadi lebih besar dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain yang ada di Mojokerto ini. Oke, lanjut. Setelah registrasi saya melanjutkan perjalanan menuju ke Putuk Kentongan. Ya, inilah suasananya. Ada kafenya juga. Kemudian di sisi kiri ini ada persewaan kayak camp ya. Nah, seperti gazebo tapi apa namanya ini? Nah, yang tahu komen di bawah. Ini ini kita menuju ke kamar mandi. Kamar mandinya ya cukup bersih. Ya, tepat pukul 6:30 ya kami mengawali perjalanan menuju ke Putuk Kentongan. Kemudian di base camp ini dengan ketinggian 950 ya, berarti masih berapa ya, 450-an lagi ketinggiannya menuju ke Putuk Kentongan. Nah, kita hitung nanti jaraknya berapa kilometer. Dan inilah suasana di BC Genitri Putuk Kentongan. Untuk malam minggu rame ya. Ini yang camp di kanan kiri jalur, ramai juga di area campnya ini. Nah, ini pintu gerbangnya menuju Putuk Kentongan. Nah, ini ada tunjuk arah, dan ini selamat datang, dan ini logo khas Putuk Kentongan. Kita lanjut menuju Putuk Kentongan. Ikuti saya di Jejak Langkahku.
Oh iya ya, untuk registrasi tadi di depan itu untuk parkirnya 5.000, kemudian registrasi untuk pendakiannya 10.000, di total 15.000. Tapi yang di depan di pintu masuk menuju ke sini juga 15.000. Nggak tahu itu penarikan ilegal atau legal ya. Soalnya dengan alasan masuk wisata, masuk kawasan wisata. Ya sempat jadi pertanyaan sih. Soalnya kan kita hanya lewat beberapa meter dari pintu gerbang itu. Masa lewat pintu masuk bayar, ke BC-nya lagi mau naik bayar lagi, kan double itu namanya. Paling menjadi sebuah pertanyaan untuk menuju ke sini dibandingkan dengan lokasi lain. Kalau di lokasi lain kan hanya langsung masuk bayar registrasi. Ini enggak, masuk ke jalannya bayar, masuk BC-nya mau registrasi naik bayar lagi, double jadi 30. Nah ini petunjuk arah menuju ke puncak Edelweiss. Ya, di awal jalur masih landai ya, di sampai area batas perkemahan tadi masih landai. Nah setelah masuk di pintu masuk tadi, pintu gerbang menuju ke Putuk Kentongan, jalur sudah menanjak berbatu seperti ini. Ini kayaknya sampai di Batu Sumber Bulus, yang kalau lurus itu sampai tembus ke jalurnya jalurnya Putuk Siwur, ketemu di area Batu Silvi. Lumayan menguras oksigen. Menanjak terus jalurnya. Nah di depan itu namanya ada persimpangan. Kalau ke kanan menuju ke Sumber Bulus, nah itu tembus ke jalurnya Putuk Siwur, ketemu di area Batu Silvi. 10 menit kita sampai di pertigaan Putuk Bulus, Putuk Sumber Bulus. Nah di sana ke kanan. Kita lihat dulu ke sana, nanti balik lagi menuju puncak. Nah ini petunjuk arahnya, langsung lurus atau ke kiri ya. Kalau ke kanan ini ke Putuk Sumber Bulusnya. Kita lihat seperti apa keadaan dan suasananya. Oke, langsung saja di trek awal setelah campground, jalur menanjak lumayan curam ya, menuju ke area Putuk Sumber Bulus ini.
kira-kira 10 menit jalan. Di sini terdapat area campground dan Silvi yang cukup indah panoramanya, yaitu Gunung Penanggungan dan perkotaan Mojokerto dan Pacet. Kalau malam pasti bagus kayaknya, bertabur bintang tapi di bawah. Nah, ini area batu Silvinya. Nah, ini suasananya. Inilah suasananya ya di Pucuk Sumberbolus tadi. Ini banyak area camp, lumayan bagus untuk view. Sebenarnya kalau camp tadi yang di base camp bawah, di area camp bawah tadi, maju di sedikit 10 menit kita dapat view seperti ini. Nah, bagus di sini. Kalau malam jelas indah karena terdapat perkotaan Pacet viewnya. Menurut saya daripada di bawah tadi. Nah, termasuk area Silvi sana, batu banyak untuk foto-foto ya. Nah, ini kita lihat area foto-fotonya. Nah, ini puncak Sumberbolus. Nah, ini puncaknya. Dan ini kalau ke kiri, nah itu sana itu jalurnya Putuk Siwur ya. Kalau lurus turun ke bawah itu ke BC, kalau ke kiri nah itu menuju ke Putuk Siwur. Oke, lanjut. Kita sekarang balik lagi menuju ke Putuk Kentongan yang untuk di Sumberbolus ini. Putuk Sumberbolus sama area batu Silvi itu satu lokasi sama Putuk Siwur. Nah, ini area batu Silvi banyak. Itu tinggi itu. Nah, ini area camp. Banyak area camp di sini. Termasuk di sini. Nah, ini datar, ini sudah dirapikan semua. Ada berapa tenda? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan di sana ada sekitar 2. Ya, antara 5 sampai 6 tenda bisa untuk camp di sini. Areanya bagus. View-nya bagus karena view perkotaan ya kalau malam. Nah, ini area batu Silvinya di Sumberbolus. Nah, sekarang kita akan dari arah balik menuju ke kanan. Kalau ke kiri ini menuju ke BC Genetri. Nah, sekarang kita ke kanan menuju ke puncak arah sana. Kalau dari bawah lurus saja. Inilah jalurnya setelah simpang 3 Sumberbolus tadi. Ikuti saya di jejak langkahku.
Lanjut menuju pos 1, jalur relatif landai, konturnya tanah dan kanan kiri hutan pinus ya. Di bawahnya banyak terdapat tumbuhan pakis kecil-kecil menyebar luas, membentang di lereng-lereng. Nampak begitu sejuk dan indah suasana sampai pos 1. Ini zigzag sana. Sangat indah, sejuk karena ditumbuhi apa ini, banyak tumbuhan pakis. Di bawahnya cemara. Setelah dari simpang 3 tadi, jalurnya tanah ya. Ini kalau hujan cukup licin karena banyak lumut. Nah, teman-teman bisa mengikuti petunjuk arah ya di sini karena sudah sangat jelas nih. Kita menuju ke arah kanan. Ini yang bawah ini kayak tumbuhan pakis ini. Bawahnya kemarin. Sejuk. Karena masih pagi. Didukung suasana mendung. Jadi terasa sejuk hutannya. Ketika bersamamu semua terasa indah. Banyak tanaman apa ini, yang tahu komentar di bawah. Nah ini tuh, udah di bawah cemara juga ada tumbuhan kayak pakis ini, menurut saya namanya. Kita lanjut. Oh iya teman-teman, di jalur ini terdapat persimpangan ya. Jadi harus waspada, selalu lihat papan petunjuk arah ya. Nah ini ada persimpangan ya di jarak 620 meter dari BC tadi, atau tepatnya sekitar 18 menit atau 20 menit. Ini ada persimpangan, bisa tembus apa jalurnya Putuk Siwur tadi yang kemarin saya bahas, yang pertama, persimpangan pertama. Nah ini petunjuk arah ya teman-teman. Jadi kalau ada pertigaan gini, waspada ya, ini ada petunjuk arah tapi cukup jelas kok. Kita menuju ke kiri, lanjut menuju ke, kita belok kiri menuju ke puncak Putuk Kentongan. Ini jalurnya. Pertemuan apa jalur ini menurut saya, karena beberapa meter. Nah ini diarahkan belok kanan. Setelah belok kiri kita diarahkan belok kanan menuju puncak Kentongan. Ini kalau lurus bisa ketemu di Putuk Gragal jalurnya, seperti yang saya bahas di jalurnya Putuk Siwur kemarin. Nah ini dengar panggilan alam. Rupanya di jalur Putuk Kentongan ini banyak petuah-petuah diselipkan ya di sepanjang jalur. Ini setahu saya sampai atas sana banyak petuah-petuahnya. Itu yang saya pahami waktu saya tersesat itu pendakian pertama di Putuk Siwur, karena jalurnya tidak jelas dan mengarah ke jalur lain, jadi tersesat.
kontur setelah persimpangan jalur tadi. Ini tanah berbatu ya, menanjak, cukup curam. Ya, inilah kondisinya seperti ini. Kalau teman-teman kesini bisa dipahami ya jalurnya seperti apa. Menanjak lagi nih, atas. Oh, ini rata-rata air. Nah, ini atasnya. Ya, ikuti saya di jejak langkahku. Lumayan menanjak terus. Ini saya video full ya, biar teman-teman paham kondisi jalur menuju ke Putuk Kentongan. Nah, ini ada shelter dan ada petua sambut mentari pagi, piknik, sambut mentari pagi penikmat ketinggian. Ya, mantap. Ya, kita lanjut lagi menuju ke puncak Putuk Kentongan. Ya, menanjak memutar. Nah, ini menanjak memutar ke sana. Nah, ini ada petunjuk arah juga. Jadi untuk jalur ini cukup jelas ya teman-teman ya. Namun tetap fokus dan jangan lupa berdoa untuk keselamatan diri, karena bagaimanapun juga yang kita hadapi adalah alam, karena sudah keluar rumah dan berkegiatan outdoor katanya. Resiko pasti ada, tapi manusia bisa meminimalisir minimalisir. Nah, tuh jalurnya, petunjuk arahnya. Nah, sana ikuti saja petunjuk arah dari petugas biasanya ya. Nah, pada jarak 760 ini terdapat pos 1. Nah, ini makin syahdu, tuangkan kopimu, mantap, masuk. Dan ini suasana di area depan pos 1. Nah, ini tuh ternyata berdekatan ya dengan area campgroundnya Putuk Siwur. Nah, itu kelihatan ya yang berwarna-warni itu campgroundnya Putuk Siwur. Nah, jalurnya ini lurus. Kalau ke kanan ini menuju ke jalurnya Genetri Putuk Kentongan itu. Kemudian yang lurus itu bisa tembus ke base camp. Base camp warung-warungnya Putuk Siwur. Nah, itu ditandai dengan banyaknya tenda-tenda. Ya, kita lanjut menuju
ke Putuk Kentongan. Kita lurus saja dari pos 1 tadi. Nah, ini jalurnya. Oh ya, dari BC ke pos 1 tadi 25 menit ya. Hampir sama dari BC Putuk Siwur menuju ke basecamp Warung Putuk Siwur, sekitar setengah jaman juga ya, dengan ketinggian berapa ini, 1100. Nah ini wah, ini rupanya ada yang semi ya, bersemi kembali. Yang kita bahas kemarin katanya, oh, wah ada yang mati juga ini. Apa? Pohon, banyak pohon cemara yang kering di sini. Nah ini. Nah ini petunjuk arah menuju ke kanan. Nih ada tanda pita juga. Dan itu sebelah kiri ya, sebelah kanan. Sebelah kanan atau sisi barat terdapat pegunungan Anjasmoro. Ya, lanjut menuju puncak Putuk Kentongan. Ikuti saya di jejak langkahku. Nah ini mantap, masuk ini, modus dan tulus. Awas ketukar. Beda tipis memang. Modus dan tulus ya. Iya, beda tipis. Awas ketukar, masuk. Nah ini ada petua lagi. Nah ini penangkalnya, boleh dekat, baper jangan. Nah ini dikasih jawaban juga sama setelah diingatkan ya, dikasih jawaban itu, jangan baperan. Karena beda tipis, modus dan tulus itu sebuah aktivitas hampir tersamar. Banyak yang terjebak di situ. Nah itu area camp Warung. Nah itu warungnya kelihatan, Warung Putuk Siwur itu ya. Nah camp-campnya juga ramai juga itu, malam minggu soalnya. Nah. Kemudian untuk menuju ke pos 2, jalurnya tanah sedikit berbatu, dan di pertengahan jalur ada lagi persimpangan. Nah ini di jarak 960 ya, ada pertemuan jalur juga. Tuh petunjuk arahnya, kita diarahkan ke kiri. Nah itu petunjuk arah juga ke kanan. Dan jalur ini yang kanan ini dari apa, pos warungnya Putuk Siwur itu yang ada sumber air pet itu. Nah ini jalurnya, ini lurus. Nah ini kalau lurus ke sana ke timur atau lurus itu menuju Putuk Gragal sampai tembus di pos 3-nya Putuk Gragal. Nah kalau belok dari Putuk Gragal itu ya, dari pos itu ke kanan itu menuju ke apa, Putuk Gragal, area camp itu, banyak sumber air di situ. Nah itu ya sih di situ
pertemuannya di pos 3 ya. Ingat di pos 3. Kemudian kita diarahkan ke ini kanan di sini. Nah, ini menuju ke sana puncak Putuk Kentongan. Oke, lanjut menuju ke puncak Putuk Kentongan. Nah, dengan estimasi waktu dari BC tadi setengah jam ya, kurang lebih. Itu ada pertemuan jalur dengan jarak dari BC 100 dengan jarak dari BC 960-an. Nah, ini jalur motor juga ini. Oh, tepat 1 kilo. Nah, di sini memasuki hutan lagi. Ya, ikuti saya di jejak langkahku. Nah, di jarak 1120 ya. Ini dengan estimasi waktu setengah jam 5 menit. Ini ada area camp. Ya, kita lanjut menuju ke puncak. Dan mendekati pos 2, jalur sudah terbuka. Wah, menanjak, cukup licin karena konturnya tanah dari persimpangan 3 tadi sampai sini kontur tanah ya. Nah, di sini tepat di kilometer 1170, estimasi waktu setengah jam lebih 6 menit ya. Ini ada area camp. Nah, view Gunung Penanggungan sana, dan itu Gunung Bekel. Luas. Nah, ini bagus ini kalau di sini kayaknya perkotaan apa ini, Mojokerto dan sekitarnya. Nah, ini suasananya. Ya. Dan ini Gunung Penanggungan. Nah, lanjut. Belok kiri. Nah, ini lurus saja, yang kalau dari bawah ini lurus saja ini. Itu tadi view di area tepat di jalur 1170 ya. Pemandangannya lumayan bagus. Nah, ini suasananya. Oke, lanjut menuju ke puncak Putuk Kentongan. Nah, ini tepat di ketinggian 1200 view-nya. Indah. Sangat indah. Luas. Nah, kayak berada di puncak.
foto puncak Lirang. Menakjubkan. Ya, lanjut menuju ke puncak Putuk Kentongan. Itu benderanya sudah kelihatan, tapi muter ini jalannya, muter-muter. Ada rest area lagi, tepat di jarak 1300. Ini arahnya. Ini tekad, bukan nekat. Masuk. Dan ini juga ada area camp ya. View-nya bagus di sini. Luas. Berasa camp di puncak kalau di sini. Dengan panorama yang indah Kota Mojokerto. Ini kalau malam bagus ini. Panoramanya bagus kan? Ada penanggungan. Ya, kita lanjut menuju ke puncak. Lurus saja ini. Tuh puncak Gunung Lirang, megah terlihat dari jalur Putuk Kentongan. Cerah di puncaknya, berasa dipanggil untuk ke sana. Ya, kemudian di jarak 1360 ada rest area di sini, cukup 3 atau 4 tenda. Nah, ini. Nah, Generasi Hijau Indonesia. Lanjut menuju ke puncak Putuk Kentongan. Ya, ini jalur apa? Ini video saya buat full ya jalurnya ya. Jadi rekan-rekan atau teman-teman biar tahu seperti apa kondisi jalurnya. Dan waktu yang ditempuh berapa menit dengan jarak berapa kilometer. Nah, ini 45 menit ya, kita sampai di rest area ini Putuk Kentongan. Nah, tandai dengan kentongan. Aku bukan puncak, aku hanya pos bayangan. Nah, ini pos bayangan atau pos 2. Nah, itu puncak langit berserah diri. Ya, tanam pohon. Masuk. Nah, ini ada yang camp di sini. Pos 2 ya. Ini areanya pos 2, cukup luas untuk camp. Nah, dan view-nya juga bagus. Ini 360-nya. Nah, itu jalur dari bawah tadi. Nah, ini view-nya di area campground pos 2 Putuk Kentongan. Nah,
Ini ada view keren. Nah, itu puncak Penanggungan. Luas, bener-bener luas di sini areanya. Oke, lanjut. Oh iya, estimasi waktu 45 menit ya kurang lebih tadi. Kemudian jaraknya hampir 1,5 km, kurang 20 meter. Nah ini petunjuk arah. Serta di pos 2 ini ada persimpangan jalur ya. Kalau ke kiri ini menuju ke Putuk Watu, dan kalau ke kanan atau lurus menuju ke Putuk Kentongan. Ya, kita lanjut. Nah ini petunjuk arah menuju ke Putuk Kentongan. Jalur menuju Putuk Kentongan dari pos 2 ya. Wah, turun jalannya. Di awal jalur menurun lalu naik lagi, dan mendekati puncak jalur sedikit menanjak ya, dengan kontur tanah berbatu sampai puncak Putuk Kentongan dengan ditandai gapura segitiga, ada kentongan, terus ada plaket tulisan Putuk Kentongan, dan di puncaknya terdapat tiang bendera. Pukul kentongan pertanda sampai. Dodok lawannya modal. Hancur son. Nah, tuh sudah kelihatan benderanya. Nah, itu banyak yang selfie. Nah, itu Putuk Kentongan. Sudah sampai. Oh, jalur memutar ini ya. Nah itu puncaknya udah kelihatan. Ini dilihat dari jarak 1620. Mendekati puncak. Jalurnya menanjak full. Konturnya tanah. Hati-hati ya. Agak licin kayaknya. Rupanya pindah tempat menjadi pintu gerbang masuk di Putuk Kentongan. Nah, pukul saja bertanda sampai. Ya Mas ya. Pesennya ngono nih sama. Wah, ini ketemu rekan-rekan. Dari mana Mas? Dari Surabaya. Surabaya. Wah, keren ya. Hah? Dari mana? Oh, Jakarta sini aja. Wah, keren. View atau panorama di atas puncak Putuk Kentongan. Wah, ini kalau malam keren ini. Bagus, Pak. Ya, perkotaan Mojokerto ini kayaknya. Oke, demikianlah tadi review saya tentang jalur Putuk Kentongan dengan jarak dari BC tadi ke sini 1750, estimasi waktu 50 menit. Nah, dengan ketinggian puncak 1305 mdpl. Nah, ini puncak ditandai dengan plaket. Dan di sana itu ada puncaknya, ada tiang bendera. Ini area Batu Silvi. Nah, demikianlah tadi review saya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe and like serta share, komen di bawah. Ikuti saya di jejak langkahku berikutnya. Itu puncaknya. Banyak yang menikmati panorama Putuk Kentongan. Di area ini banyak terdapat batu-batu silvi ya teman-teman. Mantap Pak.
Ya, ini area Batu Silvi di puncak Putuk Kentongan. Kemudian sisi kiri ini ada puncak Welirang ya. Tampak memanggil ini. Tapi gak oleh mbak petugas munggah saiki. Iya. Ya Mas. Wah, nyantai sendirian. Oh. Banyak anu bersama anu apa gengnya. Dan ini sisi timur ya. Keren. Nah ini panorama puncak Penanggungan. Ramai juga tuh malam minggu. Ini ada Dek dari mana ini Dek? Dari Surabaya. Oh Surabaya. Oh satu rombongan ini semua. Oke. Hah? Oh baru ke sini. Ya ya. Udah lama. Cuma kita mungkin yang kurang informasi. Ya. Ya, ini rekan-rekan dari Surabaya. Ini rombongan juga. Nah, masuk. Waduh, senyummu membawa duka. Gunung memang tinggi, tapi tak pernah buatmu sakit hati. Oke, sebelumnya saya sampaikan ya, setelah dari sini bisa melanjutkan lagi menuju ke Putuk Watu. Ini puncak. Nah ini puncaknya, ditandai dengan bendera. Akhirnya sampai juga di puncak Putuk Kentongan. Nah ini view-nya, ini Penanggungan. Ini area 360. Dan itu kelihatan ada tenda sama gubuk Putuk Siwur itu. Ya, area 360 ya. Perkotaan Mojokerto dan sekitarnya. Panorama yang indah banget dan luas. Nah, ini Penanggungan terlihat jelas di sini mulai dari kaki sampai puncaknya. Panorama Putuk Kentongan. Ini sisi timur. Itu Mas.
Kak kono ta? Itu ana jalur.